Halo Sobat Anime, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Sobat Anime yang selalu membahas tentang seputar anime yang ada. Nah, Sobat Anime, kali ini saya akan meringkas salah satu anime yang lagi diminati banyak orang yang berjudul Tokyo Revenger. Tokyo Revenger ini merupakan anime yang menceritakan tentang perjalanan hidup Hanagaki Takemichi. Takemichi merupakan seorang pekerja yang merasa bahwa dirinya adalah seorang pecundang selama hidupnya. Yang ia miliki kekasihnya, yaitu Tachibana Hinata. Namun malang, Tachibana malah mati terbunuh karena terlibat dalam perseteruan geng Tokyo Manji. Pada suatu hari, Takemichi didorong seseorang ketika sedang menunggu di peron stasiun, dan ia pun terjatuh ke rel kereta api. Saat membuka matanya, Takemichi malah kembali ke masa lalu dan kembali 12 tahun lalu di mana ia masih berada di bangku SMP. Masa SMP adalah masa terbaik dari Takemichi. Takemichi semasa SMP sering bermain dengan teman satu gengnya, dan ia juga memiliki seorang pacar yang imut. Saat ia sadar jika ia kembali ke masa lalu, ia pun berusaha mengubah nasibnya. Takemichi tak ingin melarikan diri lagi dan akan berusaha menyelamatkan Tachibana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi entar dulu. Sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Anime dimulai dengan tokoh utama yang bernama Takemichi yang sedang menonton TV di kos-kosannya yang berantakan. Dan berita yang mengejutkan adalah terjadinya pembunuhan akibat sengketa geng bernama Tokyo Manji, yang korbannya adalah seorang wanita bernama Tachibana Hinata. Selanjutnya, sambil menunggu kereta, ia memikirkan tentang betapa hancurnya kehidupannya sekarang. Terlebih mengetahui satu-satunya orang yang pernah pacaran dengannya ketika SMP dibunuh. Namun tiba-tiba seseorang mendorongnya ke lintasan kereta. Di detik-detik sebelum ia tertabrak, ia kembali mengingat masa lalu, masa di mana ia masih kelas 2 SMP dan sering berkumpul dengan anggota gengnya. 4 orang anggota gengnya adalah Makoto, si tukang coli, Yamagashi, yang bodoh, Akun, sang pemimpin, dan sahabat dari kecilnya Takuya. Ingatan ini seolah begitu nyata baginya, hingga melihat dirinya yang dulu pun ia terkejut. Di sini mereka berencana bertarung dengan murid kelas 2 SMP lainnya, dan Takemichi yang ketika dewasa menjadi sangat cupu pun terlihat ketakutan. Sialnya, mereka malah bertemu dengan geng SMP kelas 3 yang dipimpin oleh Kiyomasa. Mereka pun dihajar habis-habisan. Hari-hari mereka selanjutnya dihabiskan dengan menjadi budak geng tersebut. Sedikit tersadar berada di masa lalu, Takemichi pun mencobai menemui pacarnya. Dengan berlinang air mata, ia pun bertemu dengan Hinata. Takemichi pun pergi dengan menahan sedih. Di jalan, Takemichi melihat 3 orang pemuda membuli seorang anak kecil yang ternyata adik dari Hinata, yaitu Naoto. Takemichi pun membantunya. Saat berbincang, Takemichi mengatakan kepada Naoto, 12 tahun yang akan datang, kakaknya akan mati. Ia pun menyuruh Naoto mengingat dan menjaga kakaknya. Naoto yang berjanji pun kemudian berjabat tangan dengan Takemichi, dan tiba-tiba saja, ia tersadar dan berada di rumah sakit stasiun kereta api. Ternyata Takemichi diselamatkan oleh Naoto yang sekarang menjadi polisi. Naoto mengatakan perkataan 12 tahun yang lalu mengubah takdirnya. Naoto pun memperjelas bahwa Takemichi mengubah masa sekarang dengan perjalanan waktu. Naoto sendiri sudah lama menyelidiki geng Tokyo Manji. Ia pun memaksa Takemichi untuk mengingat informasi penting yang berguna pada saat kembali ke masa lalu. Geng Tokyo Manji di masa sekarang merupakan geng kejam yang dipimpin oleh 2 orang yaitu Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Takemichi pun berencana untuk kembali ke masa SMP dan mencegah mereka berdua bertemu agar Tokyo Manji tidak terbentuk dan Hinata tidak terbunuh. Naoto dan Takemichi pun kembali berjabat tangan dan tersadar sudah berada dalam pertarungan 1 lawan 1 yang disaksikan banyak orang. Takemichi yang masih terkejut karena berhasil kembali ke masa lalu pun kalah dengan sekali pukulan. Klub pertarungan ini dipimpin oleh Kiyomasa, di mana orang-orang dipaksa bertarung untuk taruhan yang lain, dan yang kalah akan dipukuli habis-habisan. Keesokan harinya di sekolah, Takemichi dan gengnya berbicara di WC. Akun mengatakan bahwa pertarungan nanti akan dilakukan oleh Takuya. Meskipun mereka sangat khawatir, karena Takuya merupakan yang paling lemah di antara mereka, tapi ia harus tetap bertarung. Pertarungan pun dimulai, namun tiba-tiba Takemichi berteriak untuk menghentikan pertarungan itu. Ia malah mengusulkan pertarungan raja versus budak, yaitu dirinya melawan Kiyomasa. Pertarungan mereka pun dimulai dengan 1 pukulan telak Kiyomasa. Kiyomasa pun dengan mudah membantai Takemichi.
Kiyomasa yang kesal dan perlawan Takemichi yang tidak menyerah pun meminta pemukul. Hal itu membuat penonton merasa bingung karena ini seharusnya pertarungan tangan kosong. Di saat yang sama, tanpa diduga, muncul seseorang bertatu naga menghentikan Kiyomasa. Orang ini adalah wakil komandan Tokyo Manji bernama Ryuguji Ken atau bisa kita sebut dengan Draken. Bersamanya, ada seseorang yang membuat seluruh penonton pertarungan langsung membungkuk. Orang itu adalah Sanjo Manjiro atau kita sebut dengan Miki, ketua geng Tokyo Manji atau kita singkat saja dengan nama Toman. Miki berjalan melewati Kiyomasa, dan Draken menendangnya agar Kiyomasa juga membungkuk berhadapan dengan Miki. Miki ternyata tertarik dengan Takemichi, menanyakan namanya dan langsung mengajaknya berteman. Sebelum pergi, Miki pun menendang Kiyomasa dan menghajarnya karena dianggap memalukan nama Tokyo Manji dengan mengadakan pertarungan seperti ini. Keesokan harinya di sekolah, saat sedang belajar, Takemichi dikejutkan dengan kedatangan Miki dan Draken yang tanpa basa-basi langsung mengajaknya bermain. Di luar kelas, beberapa anak kelas 3 sudah dibuat terkapar oleh Draken dan menyuruh mereka berbaring untuk dijadikan bantalan berjalan. Beberapa anak di sekolah pun heboh melihat ada orang di sekolah mereka yang berteman dengan orang-orang hebat Tokyo Manji. Di saat yang sama, Hinata datang dan tanpa tahu apa-apa langsung menampar Miki. Hinata pun menarik Takemichi, namun dihentikan oleh Draken yang marah karena perbuatan Hinata. Takut terjadi sesuatu dengan Hinata, Takemichi pun berteriak kepada Draken untuk melepaskannya. Miki yang marah pun langsung ingin membunuh Takemichi, namun ternyata Miki hanya bercanda. Miki salut dengan Takemichi yang mau melindungi gadisnya. Di jalan, sambil bersepeda, Miki mengungkapkan bahwa ia menyukai Takemichi karena mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal. Keesokan harinya, Takemichi sedang belajar di rumah Hinata yang kata ibunya baru pertama kali membawa anak laki-laki ke rumah. Kemudian mereka ke atap untuk melihat kembang api. Di sana, Takemichi langsung menggenggam tangan Hinata yang terasa hangat. Namun setelah ia melihat, ternyata ia genggam adalah tangan Naoto. Karena itu, Takemichi pun kembali ke masa sekarang dengan sangat kesal. Sekarang, Takemichi berencana untuk bertemu dengan Miki dan menanyakan langsung mengapa Toman bisa berubah. Naoto pun mulai melacak Miki dan menemukan kaki tangannya bernama Sendo Atsushi yang nama lainnya adalah Akun. Mereka pun pergi ke kosan Takemichi yang lebih mirip tempat sampah untuk mencari kontak Akun dan menemukannya. Takemichi pun langsung menelpon Akun dan bertemu di bar yang dikelolanya. Bar mewah yang memiliki pelayan-pelayan cantik. Namun Takemichi malah dianggap sebagai pemulung. Ia pun akhirnya bisa bertemu dengan Akun yang tampak berbeda karena tidak ada jambul di rambutnya. Akun mengajaknya bicara berdua di luar karena dia tahu Naoto adalah polisi. Mereka berdua pun sejenak melepas rindu. Namun kemudian Akun mengatakan sesuatu yang menyakitkan, bahwa ia adalah orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta api. Ia pun mengatakan bahwa ini adalah perintah Kisaki Teta, dan semua anggota Toman harus mematuhinya. Dan sesaat kemudian, ia melompat dari atas gedung ini. Dengan sangat frustrasi, Takemichi bertekad untuk menyelamatkan mereka semua. Selanjutnya, mereka mencari tahu tentang Draken yang telah tewas 12 tahun yang lalu, akibat perselisihan kelompoknya dengan kelompok Miki. Dengan misi menyelamatkan Draken agar Toman tidak menjadi seperti sekarang, Takemichi pun kembali ke masa lalu. Ketika tersadar, Takemichi pun kaget karena ada seorang gadis yang hanya memakai pakaian dalam tepat berada di hadapannya. Saat gadis itu menelpon, Takemichi pun langsung melarikan diri dan bertemu dengan Hinata. Di saat yang sama, Draken menelpon, menyuruhnya untuk datang ke kuil karena mereka sedang berkumpul. Saat tiba, Takemichi dan Hinata pun ketakutan melihat banyak anggota geng yang hadir di sana. Di sana, ia pun bertemu dengan Miki. Karena ada Hinata, Draken menyuruh salah seorang temannya bernama Emma untuk menemaninya. Emma ternyata gadis yang tadi ada. Ia pun mengatakan Takemichi berhasil membuatnya hanya menggunakan celana dalam, lalu kabur. Hinata pun menghajarnya dan langsung pergi. Pertemuan Toman pun dimulai. Mereka membahas tentang Mobius, geng sadis penguasa Shinjuku yang terlibat masalah dengan bawahan Pah, salah seorang komandan Toman. Dengan amarah, Miki pun mengibarkan bendera perang pada Mobius pada tanggal 3 Agustus. Tanggal di mana Draken tewas. Keesokan harinya, Takemichi mengikuti Draken dan Miki yang pergi ke rumah sakit menjenguk pacar teman Pah yang tak sadarkan diri 5 hari karena diperkosa geng Mobius. Orang tua gadis itu melampiaskan kemarahannya pada mereka berdua. Draken pun menahan Miki yang kesal untuk tetap tunduk sambil meminta maaf. Selanjutnya, kita diceritakan masa lalu Draken yang ditinggalkan oleh ibunya, seorang pelacur pada umur 2 tahun.
Ia pun dibesarkan di rumah bordir. Pada kelas 5 SD, ia sudah disegani oleh anak SMP dan menato naga di pelipisnya yang menjadi simbolnya hingga sekarang. Dia pun terus menghajar orang untuk memperkenalkan simbol naganya. Daerah Draken dikuasai oleh geng Sameyama. Mereka menyuruhnya untuk menyeret seorang anak sombong bernama Mikey yang mulai terkenal setelah mengalahkan pemimpin Vatikan. Mengetahui ada seorang anak sebaya yang kuat, membuat Draken bersemangat dan berniat mengalahkannya. Namun setelah bertemu, Draken pun kaget karena yang ia temui tidak sesuai ekspektasi, hanya seorang anak kecil pendek. Niat bertarungnya pun hilang. Ia pun mengatakan bahwa seniornya ingin bertemu dan dengan santainya Mikey ikut. Saat tiba di sana, Mikey langsung berlari menuju Sameyama, melompat dan langsung menendang wajahnya, lalu menghina mereka semua yang berniat mengeroyoknya. Kemudian memperkenalkan diri dan mengajak Draken menjadi temannya. Kembali ke masa sekarang, mereka menemui Osanai, mantan komandan Mobius yang nasibnya sekarang kurang baik. Osanai pun memberi informasi bahwa bukan ia yang membunuh Draken. Konflik dengan Mobius hanyalah pemicu konflik internal Toman. Takemichi yang kembali ke masa lalu mencoba menghentikan agar Toman tidak bertarung dengan Mobius. Pa pun marah dan menghajar Takemichi. Tanpa diduga, muncul seorang pria yang ternyata adalah komandan Mobius yaitu Osanai, yang juga membawa anggotanya. Takemichi yang melihat Osanai pun terkejut karena sangat berbeda dengan 12 tahun yang akan datang. Melihat tatapan Takemichi, Osanai pun marah dan memukulnya, namun ditahan oleh Pa. Namun Pa tetap saja tidak berdaya di hadapan Osanai yang terus membantainya. Melihat tekad Pa yang tidak menyerah, Mikey dan yang lainnya tetap membiarkannya. Dan akhirnya Pa pun terjatuh di pundak Mikey. Pa meminta maaf pada Mikey karena merasa tidak berguna. Namun Mikey mengatakan bahwa ia belum kalah. Mendengar itu, anggota Mobius pun menertawakan Mikey. Ia pun berjalan ke arah Osanai dan langsung menendang tepat di kepala hingga terkapar. Mikey pun mengatakan selama Toman berada di punggungnya, Toman tidak akan pernah kalah. Tanpa diduga, Osanai bangkit dan mencoba menusuk Mikey dengan botol pecah, namun berhasil dihentikan oleh Draken. Draken pun mengatakan jika mereka tidak terima kekalahan, maka Mobius akan berada di kendali Tokyo Manji. Di saat yang sama, polisi tiba, dan mereka pun kabur. Draken menyuruh anggota Mobius untuk membawa Osanai. Ketika lengah, Pa tiba-tiba saja menusuk pisau ke tubuh Osanai. Hal ini membuatnya semua terkejut. Mikey pun menyuruh Pa lari, namun ia tidak mau, karena dia bermaksud menyerah dan bertanggung jawab. Pa dan beberapa anggota Mobius pun ditangkap polisi. Takemichi yang sadar ternyata sudah berada di rumah sakit ditemani oleh Emma. Sambil menangis, Emma mengatakan bahwa Draken bertengkar dengan Mikey dan Toman terpecah. Melihat posisi nangis Emma, Hinata pun salah paham dan memukul Takemichi. Sekembalinya ke rumah, ia dijenguk oleh Draken. Draken pun mengatakan bahwa ia dan Mikey sudah selesai dan Toman bubar. Saat keluar, Draken malah bertemu dengan Mikey yang ingin menjenguk. Mereka pun berselisih lagi. Keributan Mikey dan Draken pun diwarnai dengan penghancuran barang-barang Takemichi. Takemichi pun kesal dan memarahi mereka berdua. Ia mengatakan pertengkaran mereka menyebabkan kehancuran Toman dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan itu sangat menyedihkan. Namun Mikey berkata bahwa selama ini ada kotoran di kepala Takemichi. Mereka semua pun bubar karena merasa jijik. Hal lucu ini malah membuat Draken dan Mikey berbaikan seolah tidak terjadi apapun. Mikey pun berencana membuat pesta besar saat kebebasan Pa. Selanjutnya, di sebuah festival, Emma dan Hinata pun bertemu dengan Draken dan Takemichi. Mereka pun berkencan sambil melihat Emma yang berusaha menenangkan hati Draken. Di tempat sunyi, saat Takemichi ingin mencium Hinata, ia malah diganggu oleh sebuah telepon. Ternyata itu dari Yamagashi yang memperingatkan Takemichi bahwa ada kelompok pendukung Mikey yang masih belum puas dan berencana menangkap Draken. Takemichi yang mencari Draken malah bertemu dengan kelompok yang terdiri dari Toman dan Mobius. Di sini, Kiyomasa terlihat memegang pisau dan berencana membunuh Draken. Takemichi yang mengintip pun tertangkap dan diseret ke kelompok mereka. Ia pun dihajar, diikat, dan ditinggalkan di hutan ini. Ia pun ditemukan oleh Hinata, dan sebuah ciuman dari Hinata mampu membangkitkan kembali semangat Takemichi. Takemichi pun bertemu dengan Mitsuya dan menceritakan semuanya. Mitsuya pun mengatakan bahwa di Toman, kelompok Peihan masih tidak terima dengan penangkapan Pa. Takemichi dan Mitsuya pun menemukan Draken yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang Toman dan Mobius.
Draken yang kelelahan pun meminta Mitsuya menyerahkan sisanya pada Mitsuya yang juga kuat karena merupakan kapten divisi 2 Toman. Saat akan terjadi pertarungan, mereka dikejutkan dengan suara knalpot motor yang ternyata itu adalah Maiki. Maiki pun marah dan menanyakan pada Pehyan siapa yang mengendalikan untuk berbuat seperti ini. Tiba-tiba datang seorang pria yang merupakan pemimpin sementara Mobius bernama Hanma. Maiki yang mengira Hanma yang merencanakan ini langsung menendangnya. Namun tanpa diduga tendangan andalan Maiki itu bisa ditahan. Hanma pun mengatakan bahwa Mobius yang berjumlah 100 orang akan menghabisi Toman yang hanya berempat. Di saat yang sama muncul gerombolan motor yang ternyata adalah anggota Toman. Mereka terdiri dari Kapten Divisi 5, Muto Yusuro, Kapten Divisi 4, Kawata Nahoya, dan Kapten Divisi 1, Bajik Keisuke, beserta seluruh geng Toman. Pertarungan besar Toman versus Mobius pun terjadi. Di tengah pertarungan, Maiki menemui Pehyan yang langsung mengungkapkan kekesalannya pada Maiki dengan memukulnya. Maiki tidak membalas dan mengatakan bahwa ia tidak ingin bertengkar dengan keluarganya sendiri dan mengajak Pehyan kembali. Takemichi yang terus mencari keberadaan Draken, melihatnya sudah terbaring dan mengeluarkan banyak darah. Takemichi pun memberitahukan kepada Maiki bahwa Draken telah ditusuk. Maiki yang ingin menuju tempat Draken malah dihalangi oleh Hanma. Ia pun menyuruh Takemichi untuk menjaga Draken karena harus bertarung dengan Hanma. Takemichi dengan sekuat tenaga menggendong Draken dan berencana membawanya ke rumah sakit. Emma dan Hinata yang tiba pun mengatakan mereka telah menelpon ambulan. Hal menakutkan pun terjadi. Kiyomasa bersama beberapa anggotanya menghampiri mereka. Takemichi pun memberanikan diri untuk melawan mereka. Draken pun bertaruh Takemichi akan menang melawan Kiyomasa. Ia pun mulai menyerang Kiyomasa. Namun, tanpa diduga, Kiyomasa malah menggunakan pisau dan menusuk tangan Takemichi. Sambil menahan sakit, ia mencabut pisau dan kembali mencoba menyerang Kiyomasa. Mencoba menahan Kiyomasa yang terus menendangnya, Takemichi pun berhasil mencekik Kiyomasa dengan sekuat tenaga. Ia pun menang dengan kuncian di leher Kiyomasa. Anak buah Kiyomasa yang tidak terima langsung menyerang Takemichi dan Draken yang dalam kondisi cedera. Tanpa diduga, teman-teman Takemichi datang dan membantu mereka. Walaupun mereka dengan mudah dihajar. Namun mereka berhasil menahannya sampai ambulan tiba. Di sisi lain, posisi yang datang membuat pertarungan bubar. Dan saat akan pergi, Hanma mendeklarasikan bahwa akan terbentuk geng motor jahat bernama Valhalla, dan ia adalah wakil komandannya. Draken pun berhasil dibawa ke rumah sakit dan langsung masuk ruang operasi. Maiki pun tiba di rumah sakit dan menyuruh semuanya untuk tenang dan tidak berisik. Draken tidak akan mati karena mereka berjanji akan menguasai dunia bersama, jadi mereka harus percaya. Dokter pun keluar dan mengatakan bahwa Draken baik-baik saja. Hal ini membuat mereka semua gembira. Di sudut luar ruangan, Takemichi melihat Maiki yang sedang menangis. Hal ini mengisyaratkan kesedihannya, namun harus tetap tegar sebagai ketua di depan anggotanya. Seminggu kemudian, Takemichi yang dianggap sebagai pahlawan pada pertempuran besar mulai sangat dihormati. Saat menjenguk Draken, ia pun dimarahi karena terlalu besar kepala. Di sini Draken juga memberikan titipan Maiki berupa seragam Toman yang merupakan milik pertama kali Maiki. Setelah itu, Takemichi pun ingin kembali ke masa sekarang dan mencari Naoto. Di rumahnya, ia bertemu dengan Hinata dan memberikannya kalung. Ia pun bersalaman dengan Naoto. Ia pun kembali ke rutinitasnya sebagai pekerja di toko DVD dan bertemu Akun yang masih menjadi pekerja salon. Naoto pun menghubungi Takemichi, mengatakan bahwa semuanya telah berubah dan mengajaknya bertemu dengan Hinata. Dengan bahagia, mereka pun pergi menemui Hinata. Namun tiba-tiba Takemichi berubah pikiran dan tidak ingin menemui Hinata, hanya ingin dia bahagia. Di perjalanan, ia malah berpapasan dengan Hinata. Melihat Hinata, air mata Takemichi pun tak terbendung. Mereka pun masuk ke rumah. Terlihat percakapan mereka yang canggung dan malu-malu. Naoto pun berencana meninggalkan mereka berdua, namun Takemichi menahannya karena takut berduaan dengan Hinata. Takemichi dan Hinata pun jalan-jalan keluar. Di sini, Hinata juga menanyakan alasan dulu Takemichi mencampakkan dia. Tak mampu menjawab, Takemichi pun kabur ke toilet dan menyuruh Hinata duluan kembali ke mobil. Di sana, ia bertemu seseorang pria yang ternyata itu adalah Hanma. Di sini Hanma seolah mengoceh Takemichi ternyata tidak di mobil, dan itu menyebalkan. Merasa ada yang tidak beres, ia pun berlari ke mobil yang di saat bersamaan ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil yang melaju dengan kencang. Betapa kagetnya Takemichi melihat yang mengendarai mobil itu adalah Akun yang juga bingung kenapa Takemichi tidak di dalam mobil. Akun pun mengatakan alasannya karena takut pada Kisaki. Di saat yang sama,
mobil pun meledak dan terbakar. Takemichi bergegas melihat Hinata, namun kondisi Hinata sudah tidak dapat ditolong. Kakinya terjepit dan sudah tidak merasakan apa-apa. Tak lama kemudian, mobil pun meledak dan terbakar beserta Hinata yang ada di dalamnya. Takemichi pun bertekad menyelamatkan mereka dengan cara menjadi pemimpin Toman. Setelah itu, Takemichi dan Naoto mencari informasi tentang Draken yang ternyata sekarang berada di penjara dengan ancaman hukuman mati. Mereka pun menemuinya. Di sini, Draken juga mengatakan jika ia dapat memutar waktu, ia akan membunuh Kisaki Teta, orang yang menyebabkan Toman jadi seperti sekarang. Draken pun menyuruh Takemichi pergi dari Tokyo, karena bagi Kisaki, membunuh orang sama seperti meremas serangga. Dengan rencana, dimulai dari menjadi pemimpin Divisi 3 yang kosong ditinggalkan Pa dan dilanjutkan menjadi pemimpin Toman. Takemichi pun kembali ke masa lalu, dan tersadar di sebuah pemandian air panas. Di sini, ia bersama Mikey dan Draken. Di luar, beberapa komandan divisi sudah menunggu mereka yang sebentar lagi akan melakukan pertemuan untuk menyambut Kapten Divisi 3 yang baru. Penasaran dengan kelanjutannya? Jadi, sobat anime, pantengin terus channel ini untuk kelanjutan ceritanya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri, dan sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.